Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi requestan dari subscriber tercinta saya yang minta dibahas film. Tapi it's okay lah, karena ini permintaan subscriber, mau gimana lagi. Pertama-tama saya ingin menegaskan dulu bahwa film Deadpool ini genrenya action komedi dan konsepnya anti-hero ya guys. Jadi jangan berekspektasi tinggi dan berharap kalau film ini bakal seserius film Marvel sebelumnya. Dan setelah saya menontonnya, memang jalan ceritanya pun sedikit nyeleneh. Terutama pada adegan-adegan sarkas dan ucapan-ucapan Deadpool yang sedikit kesana kemari. Ya bisa dinilai sendirilah bagi yang sudah menontonnya. Tapi saya tegaskan sekali lagi bahwa karakter Deadpool memang kayak gitu. Bisa dilihat dari film pertama dan keduanya pun memang disettingnya seperti itu. Jadi seperti apa ceritanya? Langsung saja kita ke reviewnya dan tetap di channel Mondays Movie. Di awal film kita akan melihat Deadpool yang mempunyai nama asli Wade Wilson sedang membongkar kuburan Wolverine. Sambil membongkar, Deadpool terus mengoceh dan mengatakan kata-kata umpatan untuk Marvel. Dari sini saja kita sudah bisa menilai bahwa film ini memang agak lain dalam tanda kutip. Ya memang dalam film Logan, Wolverine ini diceritakan sudah mati bersama sang pemimpin X-Men yaitu Charles Xavier alias Profesor X. Entah untuk tujuan apa Deadpool ini membongkar makam Wolverine. Namun setelah itu, muncul sekelompok pasukan yang terlihat sedang memburu Deadpool. Dengan diiringi lagu Bye Bye milik boyband NSYNC yang sedang viral dan sering diparodikan di aplikasi TikTok, Deadpool pun kemudian menghabisi pasukan itu tanpa sisa. Scene kemudian berganti ke tahun 2018. Tampak di sana Wade sedang berbicara dengan asisten Tony Stark yang bernama Happy, yang juga merupakan sutradara film pertama MCU yaitu Iron Man. Just info saja ya guys, koreksi kalau saya salah. Keperluan Wade datang ke sana dengan kepentingan yang sedikit nyeleneh yaitu ingin mendaftar menjadi seorang Avenger. Namun Happy menegaskan bahwa Avenger bukanlah sebuah pekerjaan, akan tetapi itu adalah dedikasi. Jika Wade sudah berusaha untuk menolong dan membantu seseorang, maka secara langsung dia sudah menjadi seorang Avenger, tegas Happy. Namun Wade masih kekeh bahwa dia ingin status agar terlihat keren di mata pacarnya. Dan Happy juga menegaskan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. Jadi dengan kata lain Wade ini tidak diterima menjadi seorang Avenger. We'll keep an eye on you. Good luck. Ketika sedang berada di rumahnya Wade kedatangan pasukan yang sama yang ada di awal film tadi. Mereka datang menemui Wade dan seperti ingin meminta sesuatu. Namun Wade dengan santainya menanggapi intimidasi mereka dengan sebuah candaan yang merajuk kepada sikap Disney. Yang saya pribadi pun kurang paham apa maksudnya. Hampir terjadi baku hantam antara Wade dan para pasukan itu. Akan tetapi di balik pintu muncul sebuah portal yang langsung membawa Wade ke sebuah tempat. Singkat waktu, Wade yang tersadar dari pingsannya kemudian bertanya kepada seseorang yang ada di hadapannya. Orang itu memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Mr. Paradox, seorang penjaga otoritas varian waktu, yaitu sebuah organisasi rahasia yang bertugas untuk menjaga dan memperbaiki timeline atau garis waktu yang sudah dirusak oleh seseorang atau kelompok tertentu. Menurut Paradox, Wade merupakan orang terpilih untuk merubah timeline suatu universe. Wade sendiri pernah menggunakan mesin waktu dan merubah timeline pada film sebelumnya menggunakan mesin waktu milik Cable. Dan karena alasan itulah dia dipanggil oleh organisasi itu untuk merubah suatu timeline atau garis waktu. Dalam pikirannya Wade saat itu akan diminta untuk memperbaiki timeline yang sudah dirubah oleh para Avenger ketika menghadapi Thanos. Apalagi saat itu dia diperlihatkan sebuah gambaran tentang para Avenger. Yang dalam gambar itu katanya ada sebuah easter egg tentang film Secret War yang sedang digarap oleh Marvel. Tapi entahlah itu hanya sebuah spekulasi ya guys. Dan karena ini adalah keinginan atau mimpi Wade, maka dengan senang hati dia pun siap melakukan hal itu. Marvel Jesus. Setelah menggunakan kostum kebesarannya Wade yang sudah menjadi Deadpool kemudian menemui Paradox untuk bersiap melakukan misinya.
dan akan berpetualang ke universe lain untuk memperbaiki timeline-nya. Akan tetapi, hal yang tidak terduga terjadi manakala Paradox mengatakan bahwa dia akan menghancurkan timeline pada universe Deadpool saat ini. Karena menurutnya universe yang Deadpool tinggali saat ini sudah tidak berguna karena tidak ada seseorang yang akan melindunginya lagi setelah kematian Wolverine dan Profesor X. Untuk itu, Paradox berencana akan menghancurkan universe itu menggunakan mesin penghancur timeline miliknya. That's a time ripper, Mr. Wilson. To destroy the space-time matrix of your universe. You see, Mendengar apa yang sudah dikatakan oleh Paradox, Deadpool kemudian membuka topengnya dan mengatakan bahwa dia setuju untuk melakukan apa yang orang itu mau. Tapi kemudian and breaking your fucking nose. Deadpool mengambil alat milik Paradox dan segera melakukan teleportasi ke makam Wolverine untuk membuktikan apa yang sudah dikatakan oleh Paradox. Scene pun kemudian berganti ke awal film tadi. Setelah mengetahui bahwa Wolverine di universe-nya mati, Deadpool kemudian berusaha mencari varian Wolverine lain untuk menggantikan Wolverine yang sudah mati tersebut. Namun sebelum menemukan Wolverine yang pas, Deadpool sempat bertemu dengan varian Wolverine lain. Seperti Wolverine bogel, orang tua yang pemarah, Wolverine yang sedang digantung di tiang, dan masih banyak lagi Wolverine yang sempat dia temui. Hingga akhirnya Deadpool menemukan varian Wolverine yang dirasa cocok untuk bisa membantunya. That's not how it works. It does now. Deadpool kemudian membawa Wolverine itu ke hadapan Paradox dan mengatakan bahwa semuanya sudah beres, jadi tidak perlu lagi ada pemusnahan universe. Namun Paradox mengatakan bahwa pemusnahan itu akan tetap dilakukan sehingga hal itu membuat Deadpool marah dan kecewa. Terlebih menurut Paradox, varian Wolverine yang dibawa oleh Deadpool merupakan varian yang tak berguna. Karena di universe-nya sendiri dia sudah dianggap sebagai pecundang. Namun demikian, Deadpool masih saja mengatakan bahwa dia tidak mau tahu dan rencana itu harus dibatalkan. Dirasa mengganggu, Paradox pun kemudian mengirim mereka berdua ke sebuah tempat antah berantah yang bernama Void. Tell them all about you. that was close. Watak Wolverine yang temperamen membuat dirinya tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Deadpool kepada dirinya. Hingga pertarungan dua makhluk semi abadi pun terjadi di tempat itu. Whatever it is that you did. Pertarungan mereka sendiri sempat terhenti dengan kehadiran orang misterius di antara mereka. Setelah itu datang sekelompok orang dengan tampilan yang aneh menghampiri ketiganya. Namun kejutannya adalah sebuah fakta bahwa orang misterius yang menghentikan pertarungan antara Wolverine dan Deadpool adalah Steve Rogers yang tak lain adalah sang Kapten Amerika. Deadpool saat itu merasa senang dan bersemangat untuk bertarung karena akhirnya dia bertemu dengan idolanya. Namun, hal yang di luar dugaan terjadi ketika Chris Evans pada film ini bukanlah berperan sebagai Kapten Amerika, tetapi berperan menjadi Johnny Storm alias Human Torch. Dan parahnya, Johnny Storm di universe ini terlihat cupu dan konyol. Setelah itu salah seorang mutan yang bernama Sabretooth menantang Wolverine untuk bertarung 1 lawan 1. Good luck, I'm a huge fan. Setelah mengerahkan Sabretooth, kembali terjadi hal konyol ketika Wolverine harus kalah oleh para mutan itu yang menggunakan sebuah magnet besar untuk melumpuhkannya. Dibawalah Wolverine dan Deadpool ke sebuah tempat dengan struktur bangunan yang menyerupai Ant-Man. Di tempat itu ada begitu banyak mutan mulai dari kelas rendah sampai kelas Omega. Tak hanya itu, di sana kita akan melihat seorang mutant yang mirip dengan Profesor X yang bernama Cassandra Nova. A Wolverine! Oh, him, you know Chuck? Oh, I knew. Who are you? Cassandra Nova. Ternyata Cassandra ini adalah kembaran Charles yang mempunyai kekuatan pikiran sama kuatnya dengan beliau. Cassandra ini termasuk mutan kelas Omega yang paling brutal di antara yang lainnya. Bahkan dia dengan sangat mudah bisa melenyapkan Johnny hanya dengan jentikan jarinya.
Setelah memusnahkan Johnny, Cassandra kemudian bercerita bahwa dia juga merupakan korban dari TVA atau Otoritas Perian Waktu yang telah membuang dirinya ke tempat ini ketika dia masih kecil. Karena mereka beranggapan bahwa Cassandra ini mempunyai potensi sebagai makhluk yang bisa menimbulkan kerusakan. Wolverine kemudian menyela dan mencoba menyerangnya. Tapi hal itu bukanlah masalah bagi mutan sekelas Omega seperti Cassandra ini. Rupanya apa yang ditakutkan oleh TVA bukanlah omong kosong belaka. Selain mempunyai kekuatan psikis yang begitu mengerikan, Cassandra ternyata mempunyai kekuatan untuk bisa masuk ke dalam pikiran seseorang. Kali ini dia masuk ke dalam pikiran Deadpool dan sepertinya sedang mencari informasi. Namun begitu, dia tidak berhasil mendapatkan apa-apa dari pikiran Deadpool. Tapi sebaliknya, How about 6? secara brutal Wolverine menusuk mutan itu menggunakan cakarnya. Namun ternyata Cassandra bisa meregenerasi tubuhnya hingga serangan Wolverine tidak berpengaruh bagi dia. Setelah itu terjadi kekacauan disertai dengan kemunculan makhluk kosmik yang bernama Elliot yang bisa memakan apapun yang dia temui. Beruntung, saat itu Wolverine dan Deadpool bisa kabur dari tempat tersebut. By the way, you're the rent. Ketika di tengah perjalanan terjadi sebuah perdebatan antara Deadpool dan Wolverine yang menganggap bahwa Deadpool telah membohonginya. Deadpool kemudian menyanggah bahwa bukan dia yang berbohong, tapi sikap Wolverine lah yang tidak sabaran dan terlalu temperamen yang membuat semua ini semakin kacau. Adu mulut pun terjadi di antara mereka hingga pertengkaran itu harus diselesaikan dengan adu kekuatan di antara kedua mutan itu. Setelah tersadar Wolverine dan Deadpool berada di sebuah tempat yang asing bagi mereka. Di tempat itu Deadpool terlibat sebuah pertarungan kecil dengan seorang wanita. Ternyata dia adalah Elektra, sang superhero dari semesta Marvel. Di sana hadir pula sang Daywalker alias Blade. Kemudian ada Remy LeBeouf atau yang biasa dipanggil Gambit. Dan kejutannya, di universe tersebut ternyata hadir Mutant X-23 atau yang lebih dikenal dengan nama Laura yang bisa dibilang dia adalah penerus Wolverine. Deadpool kemudian merencanakan untuk bisa keluar dari semesta itu menggunakan kekuatan milik Cassandra yang mungkin bisa menuntun mereka menuju Paradox. Namun semua orang yang ada di sana dibuat heran sekaligus terkejut karena selama ini belum ada orang yang bisa keluar dari markas Cassandra dalam keadaan hidup-hidup. Sudah banyak superhero, salah satunya Magneto, yang mencoba untuk melawan Cassandra. Namun mereka semua gagal hingga berujung kematian buat mereka. Shit about your world, but if these two made it out of there alive. Melihat bahwa kedua orang itu bisa keluar hidup-hidup dari markas Cassandra membuat Elektra sedikit optimis bahwa mutant brutal itu bisa dikalahkan. Satu-satunya jalan untuk mengalahkannya hanyalah dengan memblokir kekuatan yang dimiliki dengan sebuah benda yang bisa meredamnya. Mungkin helm milik Magneto bisa digunakan untuk melakukan hal itu, tapi masalahnya helm itu telah dihancurkan oleh Cassandra. Sehingga mereka harus bisa mencari alternatif lain untuk meredam kekuatannya. Ternyata ada benda lain yang bisa digunakan untuk meredam kekuatan milik Cassandra, yaitu dengan helm yang ada pada kepala Juggernaut. Namun lagi-lagi hal itu tidak akan mudah karena Juggernaut sendiri berada di pihak Cassandra. Sementara itu di tempat yang berbeda kita akan melihat Pyro yang ternyata sedang berbicara dengan Paradox yang ternyata mereka selama ini bekerja sama. Dan kemungkinan Deadpool sengaja dibuang ke sana agar Time Reaper atau mesin pengendali waktu mereka sempurna untuk bisa digunakan. Deadpool dan Wolverine sengaja dibuat bertarung dengan Cassandra dan setelah Deadpool mati, maka Paradox akan membunuh Cassandra dengan Time Reaper miliknya. Cassandra is a lunatic wild card. Why do you think we put her there in the first? Serangan ke markas Cassandra dimulai dengan Blade yang menembakkan RPG ke tempat itu. Sementara yang lain sedang bertarung di luar, Deadpool dan Wolverine masuk ke dalam untuk menghadapi Cassandra.
Tapi rupanya perbedaan kekuatan di antara mereka membuat keduanya benar-benar tidak bisa berkutik di hadapan Cassandra. Sementara itu di tempat yang sama Laura berhasil menjatuhkan Juggernaut. Ketika Cassandra mencoba masuk ke dalam pikiran Wolverine, secara tidak terduga Deadpool berhasil memblokir kekuatan Cassandra menggunakan helm milik Juggernaut hingga membuat mutan itu meringis kesakitan. Dan ketika Cassandra sedang kesakitan, saat itu muncul Pyro dengan menembakkan pistol yang langsung menembus dada mutan itu. Pyro terus mengoceh dengan kata-kata yang membuat Wolverine geram, hingga akhirnya karena dirasa terlalu banyak bicara, Wolverine kemudian menghajar orang itu hingga pingsan. Not everyone gets to speak. Setelah itu Deadpool meminta Cassandra untuk mengirim mereka kembali ke universe-nya. Tapi bagaimana hal itu bisa dilakukan? Wong kekuatannya saja diblokir. Wolverine kemudian meminta Deadpool untuk melepaskan helmnya dan sedikit memberikan semacam ceramah kepada Cassandra tentang saudaranya yaitu Profesor X. Dan hebatnya, dengan ceramah itu Cassandra bisa luluh dan mau mengirim mereka kembali ke universe masing-masing. That small cafe is I'll be looking at them. Permasalahan baru muncul ketika Cassandra menginterogasi Pyro, yang dari keterangannya didapat sebuah fakta bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan Paradox, yaitu Pyro harus membunuh Cassandra maka dia akan dikeluarkan dari tempat itu. He will. Paradox. Alih-alih akan menghancurkan benda itu, rupanya Cassandra akan menggunakan benda itu untuk berpindah dari satu universe ke universe lain untuk menaklukkannya. Kemudian, dia akan menjadi pemimpin dari universe yang sudah dia taklukkan. Jelas ini adalah sebuah ancaman dan masalah besar bagi keberlangsungan multiverse jika tindakan Cassandra tidak dicegah. Dan baru saja Wolverine dan Deadpool ingin maju, malah muncul sekelompok Deadpool dengan berbagai versi. Dan celakanya, mereka diperintahkan oleh Cassandra untuk membunuh Deadpool dan Wolverine. Dengan kata lain, mereka adalah musuh bagi Deadpool dan Wolverine saat ini. Dan mau tidak mau, mereka harus dihabisi saat itu juga. Setelah bertarung, Wolverine dan Deadpool kemudian pergi untuk menghentikan aksi yang akan dilakukan oleh Cassandra. Mereka bertanya kepada Paradox bagaimana cara menghentikan benda tersebut. Paradox kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara menghentikan benda itu hanyalah dengan membuat arus pendek pada sirkuit listrik benda tersebut, hingga membuatnya overload yang kemudian bisa menghancurkan benda tersebut. Akan tetapi, hal itu mempunyai resiko bahwa siapapun yang akan menjadi konektor atau penghubungnya, maka dia akan hancur sampai pada titik atom. Dengan kata lain, melakukan hal itu sama saja dengan bunuh diri. Swallow, spit it out! And the released power would destroy the machine. Mix it in your body, you will be atomized. Tak peduli apapun yang terjadi, kedua jagoan kita memutuskan untuk menghentikan benda itu apapun resikonya. Awalnya Wolverine lah yang akan mengeksekusinya, namun di tengah jalan justru Deadpool yang akan melakukannya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Tapi karena jarak antara kedua penghubung itu tidak bisa digapai oleh Deadpool, akhirnya Wolverine menjadi penyambung dengan menggenggam tangan Deadpool dan menancapkan cakar miliknya ke sisi lain benda tersebut, hingga membuat benda itu hancur bersama dengan Cassandra. Beruntung saat itu Wolverine dan Deadpool tidak bisa merasakan efek samping dari benda tersebut dan masih bisa hidup setelah menghancurkannya. Dan justru Cassandra lah yang harus hancur dan mati di tempat tersebut. Setelah kekacauan itu datang atasan Paradox dan menangkapnya atas kejahatan antar multiverse dengan membuat benda berbahaya secara ilegal. Dengan matinya Cassandra di tempat itu, maka film pun resmi berakhir sampai di sini. Your work is only just getting started. Till you're dying. Oke guys, tidak begitu banyak penjelasan lagi karena memang secara alur filmnya sudah jelas.
Dan memang menurut saya pribadi banyak sekali plot hole, seperti bagaimana bisa Deadpool masuk ke timeline Avenger dan berbicara dengan Happy. Ya mungkin masih banyak lagi plot hole yang lain. Namun bagi saya pribadi yang hanya penikmat film tanpa tahu detail sekecil bahkan penjelasan yang mendalam, semuanya masih kurang jelas buat saya pribadi ya guys. Ya mungkin beda orang beda pandangan. Oke lah, cukup sampai di sini penjelasannya, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat guys.